video kali ini, saya akan membahas tentang sistem-sistem perekonomian Pancasila. Materi ini penting banget karena berkaitan langsung dengan bagaimana kegiatan ekonomi di Indonesia dijalankan, termasuk dalam dunia bisnis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pengertiannya. Jadi, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan. Sistem ini menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong, di mana negara, swasta, dan masyarakat bekerja sama dalam menjalankan perekonomian. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi. Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Di antaranya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Negara juga menguasai cabang produksi penting, serta menerapkan prinsip demokrasi ekonomi, seperti keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Selanjutnya ada penerapan dalam bisnis. Nah, dalam bisnis ini nilai Pancasila bisa diterapkan sesuai tiap sila. Itu sila pertama, menjalankan usaha dengan jujur dan beretika. Lalu sila kedua, memberikan upah yang adil kepada karyawan. Nah, sila ketiga, menghasilkan produk yang bermanfaat. Sila keempat, mengambil keputusan dengan musyawarah. Selanjutnya ada sila terakhir, sila kelima, menciptakan pemerataan hasil usaha. Selanjutnya ada tujuan dari sistem ekonomi Pancasila tersebut. Tujuan sistem ekonomi Pancasila adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menciptakan keadilan sosial. Sistem ini juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Selanjutnya ada fungsi dari sistem ekonomi Pancasila itu tersendiri, yaitu untuk mendorong kegiatan produksi, mengatur distribusi barang dan jasa, serta menciptakan koordinasi yang baik dalam kegiatan ekonomi agar berjalan dengan efektif. Contohnya penerapan sistem ekonomi Pancasila ini bisa dilihat dari koperasi yang menggunakan asas kekeluargaan. Lalu selain itu juga ada BUMN yang menunjukkan peran negara dalam ekonomi dan juga serikat buruh yang melindungi hak para pekerja. Selain itu juga kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pada sistem perekonomian Pancasila ini. Di antaranya, yang pertama, kelebihan sistem ini adalah berfokus pada kesejahteraan rakyat, menjaga keseimbangan antara pemerintah dan swasta, serta memperkuat gotong royong pastinya. Nah, namun kekurangannya adalah birokrasi yang kadang lambat, potensi campur tangan pemerintah yang berlebihan, dan kurangnya daya saing global. Nah, jadi itu dia semua penjelasan mengenai sistem-sistem perekonomian pada Pancasila. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi sistem-sistem perekonomian Pancasila.